Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Kata Loka dari YouTube Penerbit Duta Pustaka, tempat di mana tulisan, ide, dan semangat berkarya bertemu. Bersama saya Ayu Nosa, seperti biasanya, hari ini kita punya tamu istimewa nih teman-teman, yaitu seorang penulis yang menaruh perhatian besar pada dunia hukum dan pendidikan. Beliau adalah penulis buku pengantar hukum perkawinan, sebuah karya yang tidak hanya membahas tentang hukum, tapi juga menjadi bukti nyata bahwa menulis adalah bentuk kontribusi intelektual yang berdampak. Nah, buat teman-teman yang masih ragu nih untuk mulai menulis atau merasa menulis itu hanya untuk orang-orang hebat, episode ini akan membuka cara pandang teman-teman semuanya. Yuk kita ngobrol dan gali inspirasi dari pengalaman dan perjalanan menulis beliau. Kita sapa dulu nih. Halo Kak Junaidi. Siap, halo Kak, selamat pagi. Iya, boleh dong Kak perkenalan nih buat Siap, teman-teman baik, pendengar podcast Kataloka nih. baik. Terima kasih Kak Nusa atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Junaidi Lubis. Jadi hari ini Bapak Ibu, Kak Nusa, saya ini selain memang profesi saya itu advokat, saya juga kebetulan pengajar hukum di Universitas Batuta yang ada di Kota Medan. Jadi memang kebiasaan saya itu adalah menulis. Sampai sejauh ini sudah 14 sampai 15 judul buku yang sudah saya terbitkan bersama kawan-kawan. Ada yang memang buku saya sendiri dan banyak juga yang kolaborasi dengan penulis lainnya. Salah satunya adalah buku yang memang saya terbitkan di tempat kakak begitu. Ada pengantar hukum perkawinan, ada hukum perdata, pengantar ilmu hukum dan lain-lain. Saya kira itu Kak. Oke, kalau boleh tahu nih Kak Junaidi, latar belakang Kakak sebagai seorang penulis dan bagaimana akhirnya bisa menulis buku pengantar hukum perkawinan nih Kak? Baik, jadi terkait latar belakang saya dan bagaimana ketertarikan saya terhadap menulis itu, saya kira memang menulis itu harus jadi kebiasaan yang baik dengan catatan mau atau tidak mulai mencoba. Karena memang kalaulah kemauan itu tidak dimiliki oleh kita, tidak akan mungkin kita bisa mulai menulis. Karena menulis itu harus dijadikan sebagai hobi atau memang sebagai motivasi. Saya kalau mau dikenal orang caranya bagaimana? Ya menulis. Makanya tidak akan mungkin seseorang itu bisa dikenal atau bisa besar namanya kalau tidak diawali dengan cara menulis. Apapun yang bisa ditulis silahkan untuk ditulis. Begitu Kak. Karena memang minat orang untuk mau menulis dan membaca itu sekira hari ini itu sangat menurun. Makanya literasi hari ini itu harus terus dikembangkan dengan cara apa? Menulis. Kalau mau dikenal, maka menulislah. Kalau mau misalkan apa ya, lebih lebih mempunyai arti, maka tidak ada jalan yang bisa ditempuh kecuali dengan cara menulis. Tapi bukan berarti langsung tiba-tiba menulis tanpa mau membaca. Itu nggak juga apa ya, nggak mungkin juga terjadi atau nggak mungkin bisa kesampaian. Makanya pertama sekali yang harus dilakukan sebelum menulis adalah apa? Membaca. Karena kalau nggak membaca, bagaimana mungkin kita bisa mulai menulis, Kak? Iya, Makanya apa? Membaca dan menulis itu menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Kalau mau menulis, membacalah lebih awal. Apapun yang kita baca, nanti dengan apa yang kita baca akan muncul ide gagasan. Dengan gagasan itu silahkan untuk dituangkan dalam bentuk apapun. Apakah itu tulisan atau itu bentuk buku dan lain sebagainya saya kira. Begitu Kak Nosa. oke. Kalau ditanya tentang motivasi Kak Junaidi untuk menulis buku di bidang hukum, khususnya hukum perkawinan, apa nih Kak motivasinya? Baik, jadi kenapa saya menulis hukum perkawinan? Jadi saya baca ada beberapa kemarin itu tulisan. Ini penting karena apa? Karena hukum perkawinan itu menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Bahkan saya, Kak Nosa, dan tim yang lainnya pasti menikah. Maka sebelum dia menikah, ada hal-hal yang terlebih dahulu harus dia kuasai dengan cara apa? Membaca buku tentang hukum perkawinan. Karena kalau tidak mau mengetahui hari ini yang terjadi,
nikah aja dulu, membacanya nanti aja. Ini yang menjadi keliru kan. Padahal sebelum menikah baca dulu pengantar hukum perkawinan supaya apa? Pada saat terjalin atau sudah terjadi pernikahan atau perkawinan itu, paling tidak kita sudah punya dasar, kita sudah punya pengetahuan. Oh, ternyata nikah itu atau kawin itu nggak sekedar kawin ya, tapi juga banyak hal yang harus dikuasai atau yang dipahami sebelum masuk pada tahap perkawinan. Makanya lahirnya buku pengantar hukum perkawinan sebagai bentuk kegelisahan saya kepada perkawinan hari ini. Kenapa? Karena banyak terjadi perkawinan, banyak pula terjadi perceraian. Bukan itu tujuannya. Padahal perkawinan itu dibentuk adalah untuk dipertahankan, bukan untuk dipisahkan. Lain cerita, kalau misalkan setelah kawin pengen kawin lagi, itu enggak. Bukan itu yang mau kita sampaikan, tapi apa? Kalau sudah kawin, kalau sudah menikah, maka bertahanlah dengan itu. Dengan cara apa? Membaca buku hukum perkawinan. Begitu, Kak. Oke, mantap, Kak. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak, buku hukum ini kan tentu bukan hal yang mudah ya untuk ditulis Siap. kayak gitu, apalagi hukum perkawinan gitu. Nah, kalau ditanya bagaimana proses kreatif Kak Junaidi dalam menyusun buku ini? Gimana Baik, tuh, Kak? jadi pertama sekali memang buku ini bukan ditulis oleh saya sendiri, tapi juga ditulis oleh kawan-kawan. Kebetulan dalam bab buku pengantar hukum perkawinan ini saya penulis ketujuh kalau tidak salah Kak Nosa. Makanya ini datang kemarin tawaran kan dari kawan-kawan kebetulan masuk di grup WhatsApp itu. Saya lihat, ini kan saya belum punya buku nih atau belum punya tulisan nih di bidang hukum perkawinan. Karena selama ini saya hanya menulis buku tentang hukum pidana, hukum perdata, hukum korupsi, dan lain-lain. Makanya walaupun ini bukan bidang saya hukum perkawinan, tapi apa salahnya saya untuk mulai mencoba supaya apa? Saya kan masuk dalam kategori ini. Kenapa? Karena saya sudah kawin, sudah menikah begitu. Jadi karena memang saya juga sudah menikah, apa salahnya saya juga ikut berkontribusi menyumbangkan hasil pikiran saya ke dalam buku. Toh memang nama saya kok di dalamnya begitu kan. Paling tidak saya memberikan sumbangsih pemikiran saya ke dalam apa yang saya tuangkan atau saya bukukan begitu Kak. Oke, siap. Nah, kalau berbicara tentang tantangan nih, Kak. Jadi tantangan terbesar yang Kakak alami selama menulis buku ini dan bagaimana cara mengatasinya? Pasti teman-teman di sini tuh, juga bertanya-tanya nih, Kak, mengenai, menulis buku ilmiah itu kan tidak semudah dengan kita menulis buku fiksi kan tentunya. Siap. Pastinya pendengar podcast Kataloka ini, juga bertanya-tanya, apa sih sebenarnya tantangan terbesar dari, seorang Kak Junaidi dalam menulis buku, pengantar hukum perkawinan dan cara mengatasinya? Gitu. Baik. Jadi tantangan terbesar selama menulis buku itu satu-satunya tantangan yang harus saya lewati adalah waktu. Karena apa? Karena untuk bisa kembali menulis itu hal yang pertama sekali harus kita siapkan adalah waktu. Karena sampai hari ini saya menulis itu selalu waktu saya yang kadang-kadang selalu kadang-kadang begitu mau mengetik atau memulai tulisan kita dipanggil. Jun di mana? Di sini. Merapat dulu. Hal-hal yang begitu yang kadang terjadi sehingga apa? Sehingga dalam waktu yang harusnya bisa kita selesaikan seminggu sampai 2 minggu atau sekitar 14 hari, kadang-kadang mau mepet, bahkan longgar atau jauh lari dari sekitar 14 hari, kadang-kadang bisa 30 hari, bahkan ada yang hampir 2 bulan, bahkan ada yang lebih. Makanya tantangan terbesar dalam menulis itu adalah waktu. Mau atau tidak mencoba mengisi waktu luang atau jangan diisi. Memang siapkan waktu kosong itu untuk menulis. Karena seberat apapun tantangannya, kalau memang kita tidak punya waktu, ini jadi akan berantakan begitu, Kak. Makanya apa? Tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan waktu agar sebegitu beratnya pun pekerjaan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka sisakan waktumu untuk mulai mau menulis. Bahkan mohon maaf Kak Nosa, ini memang saya menulis ini memang bahagian dari diri saya. Bahkan ini barusan ini sekitar 10 menit yang lalu saya juga lagi membuat tulisan pengantar tentang hukum pajak. Begitu. Makanya mau atau tidak meluangkan waktu atau ada waktu luang, maka manfaatkan waktu luang itu untuk apa? Untuk mulai menulis. Tantangannya hanya satu, yaitu ketersediaan waktu yang kadang-kadang nggak bisa kita kendalikan, Kak.
Makanya ketika ada waktu luang di celah-celah kesibukan itu, sempatkanlah untuk mulai menulis. Begitu Kak Nusa. Oke, mantap Kak Junaidi. Nah, dari tantangan yang ada dan bagaimana proses Kak Junaidi untuk mengatasinya, apa ada nih Kak Junaidi momen krisis atau momen di mana Kak Junaidi itu rasanya ingin menyerah selama menulis buku gitu? Siap. Boleh di Ada, buku di pengantar ini atau buku-buku yang lain nih? baik, siap. Itu sekitar 30 atau iyalah 30 hari yang lalu saya juga baru menulis buku pengantar tindak pidana pencucian uang. Maka dalam buku yang saya tulis itu, ini yang memang agak sedikit memakan waktu lebih dari sekitar 60 hari. Karena apa? Karena itu tadi waktu. Karena apa? Karena pada saat saya menulis buku itu ada memang apa ya? Permintaan dari penerbit itu similaritasnya atau plagiatnya itu harus di bawah 20%. Jadi begitu saya tulis sekitar lebih 14 hari, begitu saya kirim dicek Turnitin tuh. Begitu dicek Turnitin ternyata sekitar 48%. Di situ yang saya butuh waktu, Kak. Begitu saya kirimkan 48% tingkat plagiatnya, saya kurangi lagi jadi 30, saya perbaiki lagi. Ada sekitar 4 sampai 5 kali. Di situ saya agak-agak sedikit frustasi, Kak. Waduh, kok jadi seberat ini saya menulisnya. Kenapa? Karena memang dalam penerbit itu dimintanya dia harus 20% maksimal turnitinnya begitu. Karena begitu saya kirimkan 48% kan cukup lumayan tuh. Ada sekitar 28% yang saya harus buang begitu tingkat plagiatnya dengan yang lain. Makanya di situ saya yang agak jadi kendala itu Kak. Karena menurunkan 48 ke 20 itu butuh waktu. Bahkan untuk menurunkan yang 48 ke 20 itu ada sekitar hampir lebih kurang 7 hari saya apa namanya ya untuk menurunkan tingkat plagiat. Di situ memang saya agak-agak pusing begitu. Kenapa? Karena harus itu saya kerjakan, pekerjaan yang lain juga menunggu nih untuk diselesaikan begitu Kak. Tapi alhamdulillah kalau memang ada waktu dan kemauan itu ada, maka seberat apapun tantangan yang ada pada kita untuk mulai menulis, insya Allah itu bisa diselesaikan dengan baik Kak. Oke, siap. Semakin ke sini tuh 01 semakin, penasaran ya, Kak, sama buku, pengantar, hukum perkawinan ini. Nah, kalau ditanya esensialnya nih, Kak Junaidi, jadi apa hal yang paling esensial yang ingin Kakak, sampaikan melalui buku pengantar hukum perkawinan, selain dari yang sudah disampaikan tadi di awal? Siap. Jadi ada hal yang paling pokok, yang paling mendasar dalam hukum perkawinan itu ketika sudah terjadi perkawinan bagi siapapun di antara kita termasuk pembaca bukunya, maka pertahankan perkawinanmu sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena tujuan dari pernikahan atau perkawinan itu adalah mempertahankan, bukan menambah, bukan memutus, tapi apa? Tapi untuk mempertahankan. Apapun dinamika yang terjadi dalam perkawinan itu bahagian sesuatu yang biasa saja dalam kehidupan. Makanya esensi atau pokok dasar dari pengantar hukum perkawinan, pertahankan perkawinanmu dengan cara-cara hukum. Kalaupun terjadi perselisihan dalam perkawinanmu, maka selesaikan dengan cara-cara hukum pula. Begitu, Kak. Oke, mantap. Nah, kalau untuk, berbicara tentang target nih, Kak. Target pembaca dari buku pengantar hukum perkawinan ini sendiri apakah hanya untuk, mahasiswa hukum atau, teman-teman yang mau menikah atau masyarakat umum atau gimana nih kalau menurut dari Kak Junaidi sendiri? Baik. Terkait target yang ingin saya tuju atau capai dalam pembaca itu semua kalangan Kak, baik mahasiswa, umum, kalangan rumah tangga, bahkan termasuk anak-anak muda yang sebelum menikah, ada baiknya membaca buku ini lebih dulu sebelum melangsungkan ke jenjang pernikahan. Supaya apa? Kalau pernikahan tanpa dibekali pengetahuan, saya khawatir perkawinan itu tidak akan berlangsung lama. Kalaupun itu berlangsung lama, tidak dibekali dengan dasar pengetahuan yang cukup di bidang itu, maka dikhawatirkan perkawinan itu akan mengalami banyak masalah.
Makanya kepada siapapun yang ingin hendak menikah, yang sudah menikah, bagi mahasiswa dan masyarakat umum, termasuk penghulu nih. Jadi kadang-kadang kan para penghulu itu kan selama ini yang terjadi di republik atau di negara kita ini kan rata-rata apa namanya hanya berpengetahuan agama. Untuk di bidang hukumnya itu sekira masih kurang. Itu pengamatan saya Kak Nos saya. Makanya kepada penghulu pun saya kira juga bagus untuk apa? Membaca buku pengantar hukum perkawinan ini agar apa? Paling tidak dia mendapatkan pengetahuan yang baru untuk itu. Jadi pada saat dia akan menikahkan pasangan muda-mudi itu, paling tidak dia juga sudah dibekali pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum perkawinan, bukan saja soal agamanya, tapi juga soal hukumnya. Begitu Kak Nusa. Mantap, menarik sekali nih ya Kak Junaidi. Nah, itu kan untuk isi atau pengetahuan sedikit nih tentang pengantar hukum perkawinan ya, teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin apa ya, mengetahui lebih lanjut nih bukunya Kak Junaidi bisa banget nanti dibaca dan dibeli ya, teman-teman. Nah, kita Siap, beranjak ke literasi tulis menulis nih Kak Junaidi. Nah, siap. kalau menurut Kakak sendiri mengapa menulis itu penting dan khususnya di dunia akademik atau keilmuan seperti hukum ini Kak Junaidi? Siap. Jadi mengapa menulis itu penting? Ini pertanyaan penting juga saya kira, Kak. Karena menulis ini takkan bisa dipisahkan dari dunia akademik. Selama kita masih ada dan selama kita masih hidup, saya kira, maka selama itu pula kita harus tetap menulis. Kalau mau melangit, kalau mau terkenal di langit, maka tidak ada cara lain kecuali dengan cara menulis, Kak. Kalau mau membumi pun, mulailah dengan cara menulis. Tidak ada cara yang paling efektif untuk bisa dikenal atau bisa membumi kecuali dengan cara menulis. Maka tulislah apapun yang kau pahami, dengan cara itu kau akan dikenang. Begitu katanya Kak. Oke, siap. Nah, seru banget ya, Kak, pembahasan kita pada hari ini. Nah, teman-teman, sebelum Nosa lanjut diskusi dan ngobrol sama, Kak Junaidi nih ya, Nosa ingin memberikan informasi, untuk teman-teman pendengar podcast Kataloka. Untuk informasi ini teman-teman bisa, simak dengan seksama. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight. Jadi, tonton dulu iklan berikut ini. Kalau misal buku kamu dibajak, gimana? Udah capek-capek nulis, malah dipakai tanpa izin. Rugi banget kan? Mau ngurus haki tapi ribet dan makan waktu. Dengan paket terbit all-in-one, kami bantu buku kamu terbit lengkap dengan haki. Kami siap bantu urus ISBN, layout, editing, desain cover, sampai promosi dan penjualan marketplace. Sebagai penulis, kamu dapat free 15 eksemplar dan royalti 15%. Jangan sampai kelewatan promonya ya. Hubungi kami sekarang. Halo, kembali lagi dengan aku Ayunosa bersama di podcast Data Pustaka, podcast Kataloka. Juga di sini kita masih bersama dengan pembicara kita nih teman-teman yaitu Kak Junaidi. Kita lanjut ngobrol ya Kak ya. Nah, dari Ya, yang sudah dipaparkan sama Kak Junaidi nih tadi, eh, pendengar kita nih ya Kak Junaidi, pastinya ada beberapa yang memang itu maju mundur nih untuk menjadi seorang penulis atau memulai menuliskan karyanya gitu. Jadi banyak itu orang merasa takut atau tidak percaya diri untuk memulai menulis nih Kak. Jadi kalau saran dari Kak Junaidi sendiri untuk teman-teman tuh gimana? baik. Jadi bagi kawan-kawan yang sudah ada niat atau memang sudah ada draft yang pernah ditulis tapi dihentikan sementara, maka saya sarankan kepada siapapun itu, kepada kawan-kawan sekalian penulis, mulailah bukalah kembali draft itu, selesaikan. Kalau sudah dimulai, pastikan draft itu posisinya atau keberadaannya pasti harus selesai. Karena tanpa itu tidak akan mungkin kawan-kawan penulis itu bisa mulai menyalurkan hobinya. Yakinlah pada dirimu. Kalau saya saja yakin terhadap kawan-kawan penulis, masa iya
kawan-kawan penulis tidak yakin terhadap kemampuannya sendiri. Makanya apapun itu bentuk tulisannya, maka mulailah dan tuntaskanlah. Dengan cara itu mulailah kita membiasakan sesuatu yang baik. Sekalipun ada hambatan, saya Pak enggak ide saya buntu atau kehabisan akal nih untuk mulai melanjutkan tulisan ini. Coba cari inspirasi baru. Coba cari tempat-tempat atau suasana baru supaya kembali melanjutkan yang tadinya sempat jadi draft, buka kembali draft itu, tuntaskan. Saya percaya kepada siapapun yang sudah mulai menulis, maka pastikan itu harus selesai. Salurkan hobimu kepada sesuatu yang baik, apalagi dengan cara menulis. Kalau mau besar, kalau mau dikenal, salah satu cara yang paling efektif adalah menuntaskan tulisan kita itu. Begitu Kak Nusa. Oke, siap. Jadi itu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang masih maju mundur atau ragu nih, gimana ya menulis nggak ya atau kayak gimana, boleh nih ikutin saran dari Kak Junaidi. Nah, bagaimana menulis itu bisa menjadi bagian dari kontribusi ke masyarakat nih Kak Junaidi dengan beberapa karya dari Kak Junaidi sendiri, terus apa yang Kak Junaidi sampaikan tadi. Jadi terutama di bidang hukum nih. Baik Kak, jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, membaca dan menulis itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagus apapun tulisan yang sudah kita buat, yang sudah kita bukukan, yang sudah kita terbitkan, kalau tidak pernah dibaca, maka itu tidak akan mengubah apapun. Makanya mulailah perkenalkan tulisan kita itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan tulisan yang kita buat, yang sudah kita jadikan dalam bentuk buku itu bisa memberikan sedikit arti bagi kehidupannya. Dengan cara itu, apa yang dia baca, mulailah ia tekuni. Walaupun tidak banyak, tapi paling tidak ada yang dia ingat dari apa yang dia baca. Mudah-mudahan dari apa yang ia baca, dia akan temukan pengetahuan baru. Maka itulah makna yang tersembunyi yang kita inginkan dalam setiap goresan-goresan yang sudah kita lukiskan, yang sudah kita tetapkan dalam bentuk tulisan itu, Kak Nosa. Karena memang kalau orang sebagus apapun tulisan kita, kalau tidak dibaca, itu juga nggak ada artinya. Makanya membaca dan menulis itu menjadi sesuatu yang harus berjalan bersamaan. Kalau ada tulisan, pastikan ada pembacanya. Kalau ada pembacanya, pastikan harus penulisnya tetap harus hidup. Supaya untuk memberikan inspirasi baru kepada siapapun yang ada di luar sana. Dengan cara itu kita bisa memberikan dampak yang cukup baik kepada siapapun yang membaca buku itu. Begitu, Kak Nosa. Oke, daging sekali ya insight-nya gitu. Jadi teman-teman di sini tuh berasa kayak ikut kuliah umum nih Kak Junaidi. Oke, nah kalau untuk ini sederhananya ya Kak Junaidi, menulis bagi Kak Junaidi secara pribadi nih, kita mengesampingkan akademik, kita mengesampingkan tujuan yang lain gitu. Kalau menurut pure dari Kak Junaidi sendiri, apa sih arti menulis itu Kak? Siap. Menulis itu bahagian dari jiwa saya, Kak. Tanpa menulis ada kegelisahan yang tak bisa saya ucapkan. Makanya semakin saya menulis, semakin saya temukan, oh saya masih kurang di sini. Dengan cara menulis saya akan temukan bahwa saya masih sesuatu yang lemah. Dengan cara menulis saya akan temukan banyak inspirasi baru. Ternyata pengetahuan apa yang saya miliki masih tidak ada apa-apanya dibandingkan siapapun. Makanya karena saya tidak sedikit saja pengetahuannya, untuk memperbanyaknya, maka cara saya adalah dengan cara mulai menulis. Makanya menulis itu bahagian dari jiwa yang ketika itu tak saya salurkan, maka bagi saya ada yang kurang dalam hidup ini. Apa ya yang belum saya lakukan? Apa ya yang belum saya penuhi?
ternyata menulis. Makanya menulis itu bahagian dari jiwa yang selalu gelisah ketika itu tidak saya salurkan, Kak Nusa. Makanya penting sekali bagi siapapun itu, sekalipun dia sebagai pengajar atau terlepas dari kepentingan akademik, dengan cara menulis dia telah memberikan pengetahuan baru kepada orang yang ada di luar sana. Karena dengan cara menulis paling tidak dia bisa berdampak untuk dirinya dan orang yang ada di sekitarnya. Makanya apa? Jadikan menulis itu menjadi bahagian jiwa yang tak terpisahkan. Begitu, Kak Nasa. Oke, ngomong-ngomong nih Kak Junaidi kan dari buku yang sudah kolaborasi dengan Detak Pustaka nih pengantar ilmu perkawinan ya. Siap, siap. Itu apakah Kak Junaidi ada rencana untuk buku selanjutnya nih? Siap. Pasti Kak, pasti. Ini juga saya sudah yang seperti yang saya bilang tadi ada pengantar, bukan pengantar, hukum tindak pidana pencucian uang. Itu juga insya Allah masih dalam proses. Nanti kalau sudah apa namanya sudah jadi, saya akan kirim kembali kepada Detak Pustaka untuk diperbanyak begitu Kak. Oke, mantap. Jadi Siap. teman-teman yang penasaran nih dengan buku-buku dari Kak Junaidi, yaitu terutama pengantar hukum perkawinan, ini teman-teman bisa baca atau beli di mana nih Kak Junaidi? Siap. Jadi memang sejauh ini Kak Nosa bukunya belum saya publis di apa namanya media-media online, tapi baru kepada apa ya yang saya kenal nih. Misalkan nih, saya kan ngajar nih. Jadi ke setiap mahasiswa yang saya jumpai nanti akan saya sampaikan. Bagi yang mau berminat membaca buku saya, silahkan beli hubungi langsung saya. Begitu Kak. Jadi memang pemasarannya atau penjualannya itu masih manual. Kalau jumpa saya sampaikan. Kalau saya masuk di kelas-kelas atau di luar, nanti saya sampaikan. Atau setidak-tidaknya saya buat jadikan status begitu di WhatsApp, Kak. Jadi bagi yang Oke. mau apa namanya membaca atau memiliki buku ini, silahkan hubungi saya secara langsung begitu, Kak. Oke, mantap. Selain menghubungi Kak Junaidi secara langsung ya teman-teman bisa pesan di marketplace dari Detak Pustaka nih. Ada Oh, di siap. ya TikTok, Tokopedia, Shopee, terus juga pengantar hukum perkawinan dari Kak Junaidi ini juga terdaftar di eh, Google Playbook dan Gramedia Digital, teman-teman. Jadi tapi Siap. kalau teman-teman pengen langsung nih eh, karyanya langsung berhubungan dengan Kak Junaidi, bisa langsung hubungi Kak Junaidi ya. Begitu Siap. Terima teman-teman. kasih banyak Kak Nosa atas bisalah nanti dibagikan supaya saya share juga begitu, Kak. Oke, siap. Paling terakhir nih Kak Junaidi, Siap, karena siap Kak. teman-teman di sini tuh kan pastinya bukan hanya tertarik untuk menjadi seorang penulis fiksi saja, atau teman-teman tuh pastinya pendengar dari podcast Kataloka ini juga pengen nih seperti Kak Junaidi bisa nulis karya tulis ilmiah. Nah, pesan atau motivasi nih yang ingin Kakak sampaikan kepada generasi muda, apalagi Gen Z, gak cuma Gen Z sih ya sebenarnya, ada milenial atau seluruh Siap. pendengar podcast Kataloka nih, khususnya yang tertarik menulis buku atau karya ilmiah. Gimana Siap. Kak Juni? Jadi pesan saya Kak kepada Gen Z, generasi milenial, generasi apa dan seterusnya, saya kira memang minat untuk mulai menulis itu saya kira masih jauh dari apa yang kita harapkan. Itu satu bentuk kegelisahan saya. Padahal semakin milenial dia, harusnya milenial itu dimanfaatkan untuk mulai mencoba menulis. Karena tanpa menulis, yakinlah yang namanya milenial, Gen Z dan seterusnya itu akan habis, akan lekang oleh waktu, tapi tidak dengan cara menulis. Kalaulah Gen Z milenial itu mau menyalurkan hobinya dengan cara menulis, maka saya yakin dan percaya sampai kapanpun milenial itu akan tetap membumi untuk mulai dikenal oleh masyarakat luas, Kak Nosa. Makanya apa? Mulailah menulis. Tidak peduli apakah saya milenial, apakah saya Gen Z dan seterusnya. Tapi selama saya masih mau, selama saya masih hidup, pastikan saya harus sudah mulai menulis. Begitu Kak Nosa.
Karena dengan cara menulis, engkau akan tetap dikenang oleh banyak orang. Oke sih ya, begitu ya teman-teman. Wah, obrolan hari ini tuh benar-benar membuka mata ya Kak Junaidi. Eh, bahwa menulis itu tuh bukan hanya soal menghasilkan buku saja, tapi gimana Tidak. juga iya, soal menyuarakan pemikiran dan memberikan Iya, makna. Contohnya di buku Pengantar Hukum Perkawinan ini. Jadi Kak siap. Junaidi sudah memberitahukan nih teman-teman proses menulis dari buku Pengantar Hukum Perkawinan. Kita itu juga banyak belajar di sini bahwa setiap orang itu ternyata punya potensi untuk berkarya asal mau apa Kak Junaidi? Mau memulai. Mau memulainya, karena tanpa memulai mustahil akan selesai, begitu Kak. Iya benar. Jadi buat teman-teman nih yang sedang menyusun tugas akhir, artikel atau bahkan bermimpi nih untuk menulis buku ilmiah, semoga podcast ini tuh bisa menjadi pemantik semangat untuk teman-teman semuanya. Sekali Amin, lagi amin. terima kasih ya Kak Terima Junaidi kasih atas Kak atas insight. kesempatan Iya yang betul. sudah diberikan kepada saya, begitu Kak. Iya, mantap. Terima kasih atas insight, atas pemikiran-pemikiran dan motivasi-motivasi Kak Junaidi untuk tim Duta Pustaka, untuk teman-teman Siap. pendengar Terima kasih banyak Kataloka, Kak. gitu. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman pendengar Siap. yang sudah Terima kasih me banyak Kak. ya, mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa teman-teman untuk like, share, dan subscribe channel YouTube Data Pustaka. Dan nanti akan ada podcast atau konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Siap. semangat menulis dan terus berkarya. Saya Siap. Terima Yunosa. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu baru saja mendengarkan podcast Kataloka dari penerbit Detak Pustaka. Follow media sosial kami, dan jangan lewatkan episode seru lainnya setiap minggu. Sampai jumpa, dan terus semangat berkarya!